Baik, Pak Takdir, apakah sudah siap? Oke, lanjut. Rekaman dimulai. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Tasya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, sore. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, meskipun kita tengah berada pada masa sulit pandemi COVID-19 yang semoga akan segera berakhir. Hal yang patut kita syukuri adalah keadaan sehat dan masih semangat untuk senantiasa produktif atau beraktivitas sehingga kita dapat mengikuti agenda pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Susabila Syakina, selaku anggota dari Divisi Human Resource di IRED, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi MC yang akan memandu berjalannya agenda kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Selanjutnya, tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kak Tasya Aulia Rizka, selaku Project Officer dari IRED Teori 101, beserta para panitia dalam agenda ini. Dan tentunya kepada yang terhormat, pemateri kita pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Muhammad Takdir. Selamat datang, Pak. ya, sama-sama. Salam kenal juga semua. Baik, kemudian saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu IRED dan IRED Teori 101. IRED Teori 101 adalah proyek yang diselenggarakan oleh IRED dengan kepanjangan International Relations, Educational and Development dalam rangka untuk menambah pengetahuan mengenai teori-teori hubungan internasional bagi anggota IRED maupun bagi publik secara luas, khususnya bagi generasi muda. IRED sendiri merupakan sebuah organisasi non-profit yang berfokus kepada kajian hubungan internasional dan cakupan. IRED Teori 101 kali ini akan mengangkat World System Theory sebagai salah satu teori dalam kajian studi hubungan internasional. Dan penjelasan lebih lanjut mengenai World System Theory akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Muhammad Takdir. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai agenda utama kita pada sore hari ini bersama Bapak Muhammad Takdir. Sebelumnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan, Pak Takdir. Baik. Apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, tapi nampaknya laptop saya freeze ini. Sebentar ya. Baik, Bapak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Terima kasih untuk moderator tadi sudah membuka acara ini. Perkenalkan untuk audiens dimanapun berada di jalur YouTube, Instagram, ataupun media-media sosial lainnya. Nama saya Muhammad Takdir, biasa teman-teman panggil saya Takdir. Sebelumnya juga pernah mengajar hubungan internasional di UIN Jakarta tahun 2018-2019. Sebelumnya juga alumni daripada HI UIN Jakarta angkatan 2010. Pendidikan terakhir saya mengambil Master of Diplomacy di INU di Canberra, dan saat ini aktivitas di ASEAN Sekretariat. Sementara itu informasi yang untuk pengenalan di awal. Baik, terima kasih Pak Takdir atas perkenalannya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi inti pada sore hari ini, yang mana akan saya paparkan beberapa pertanyaan seputar World System Theory kepada Bapak, yang kemudian dapat langsung dijawab ya Pak nantinya. Baik. Ya, oke, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Yakni seperti yang kita ketahui, sebuah teori memiliki sejarah tentang bagaimana teori tersebut lahir, serta siapa saja aktor atau tokoh pencetus dari teori tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yakni bagaimana sejarah lahirnya World System Theory dan siapa saja tokoh-tokoh maupun pemikir utama di balik sistem teori dunia ini. Kepada Bapak Takdir, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, jadi untuk sangat baik tema ini, World System Theory, untuk teman-teman yang ingin mendalami hubungan internasional. Biasanya materi ini disampaikan di semester-semester awal saat semester awal saat ingin menyelami materi-materi hubungan internasional.
diantaranya nanti akan masuk teori-teori core HI, yaitu realism, liberalism, dan selainnya. Tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman diajak untuk membuka wawasan dengan melihat world system theory ini sebagai pintu masuk untuk mengenal apa dinamika yang ada di dunia, perkembangan atau perjalanan sebuah teori yang mana memang teori itu diadaptasi dari dinamika yang berkembang, baik itu di saat pada zaman itu ataupun masa kini yang masih bisa relevan, tetap bisa diterapkan. Mengenai teori sistem ini, bahwa teori ini berangkat memang dari scholar-scholar yang besar pada waktu itu adalah tentu tidak lepas daripada nama besar Immanuel Wallerstein, yang mana sebagai penyetus teori ini. Meski pada akhirnya menjadi perdebatan ini relevan atau tidak untuk dinamika dunia saat ini yang sangat-sangat kompleks, tapi teori ini adalah berangkat dari sebuah perdebatan memang awalnya yang menjelaskan banyak kegagalan-kegagalan dalam hal pembangunan. Jadi teori ini memang berada pada perdebatan di teori dependensi dan sistem dunia yang berupaya memang menjelaskan mengapa banyak negara gagal dalam pembangunan. Klaimnya yang mereka miliki adalah bahwa negara underdeveloped atau ini disebut sebagai negara pinggiran, ya, negara yang dia berusaha untuk berkembang tapi nggak maju-maju. Nah, tidak seperti pada zaman itu memang negara-negara Eropa yang terkenal dengan kemajuan revolusi industrinya di saat itu, tentu itu memiliki dampak pada military power dan kemampuan untuk ekspansi seluas-luasnya pada negara-negara baik itu di sekitarnya ataupun ekspansi sejauh mungkin lintas geografis daripada Eropa sendiri. Tahap-tahap pembangunan ini memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dan memiliki motif penjajahan yang sangat bervariasi masuknya ke negara-negara yang dijajah. Terus memang harus berkompetisi dengan negara yang sangat maju. Itulah klaim bahwa negara yang pinggiran tetapi ada pada tahap awal pembangunan karena mereka harus berkompetisi dengan negara-negara yang sangat maju. Saat negara-negara Eropa terbelakang menjadi maju, negara lain terus terbelakang dan terperangkap dalam keadaan under development. Jadi itulah seorang scholar pada masa itu melihat bahwa memang ada negara-negara Eropa yang sebelumnya tidak maju menjadi maju, tapi ada juga negara-negara yang memang dia terus terbelakang, tidak ada kemajuan yang disebut dalam konsepnya yaitu under development di sana. Argumen-argumen yang dibangun adalah berdasar pada Eropa mampu berkembang dengan eksploitasi sumber daya dari tempat lain, keberhasilan Eropa saat itu dan kegagalan non-Barat. Jadi waktu itu ada dua kutub, ya, scholar ini melihat ada Eropa, ada yang dicakup dalam disebut negara Barat, Western, ataupun non-Barat yang dilihat sebagai kegagalan dalam berkembang. Eropa menjadi kaya dan mempertahankan dominasi ekonomi serta militer atas negara-negara lain. Lalu negara yang dieksploitasi tidak pernah termodernisasi selama mereka ditindas oleh negara Barat. Jadi lagi-lagi bahwa teori ini berangkat untuk melihat. Nah, perlunya kita mengenal teori ini adalah sebagai tools atau pisau kita untuk melakukan analisa agar dinamika yang sangat kompleks ini bisa kita sederhanakan dengan melihat dari kacamata teori, sehingga kita bisa menjawab dengan baik dan cukup tajam analisa kita ketika
kita bisa menggunakan teori ini pada kasus-kasus tertentu. Tentu nanti di belakang kita akan melihat kritik-kritik yang ada, tapi sebagai dasar materi hubungan internasional ini sangat baik untuk kita lihat, karena ilmu HI hubungan internasional itu ada karena daripada masa lalu yang sering terjadinya konflik atau perang. Dari situlah muncul teori-teori core-nya IR, yaitu realism, liberalism, dan berkembang. Tapi sebelum masuk ke sana, kita diperkenalkan dengan dinamika-dinamika, karena root-nya teori ini berangkat dari kakinya ilmu sosiologi. Karena HI itu ilmunya memang ketika ditanya HI itu di mana pilar keilmuannya, dia tidak berdiri dengan sendiri, tapi dia ilmu HI itu secara epistemologi kakinya banyak di beberapa keilmuan lain. Ada sosiologi, ada ekonomi, ada politik. Nah, yang pembahasan kita kali ini dia root-nya teori ini berdasar dari rumpun ilmu sosiologi. Sementara itu pengantarnya. Mungkin nanti bisa kita diskusi lagi. Baik, terima kasih Pak Takdir. Setelah pemaparan yang baik dari Bapak Takdir mengenai World System Theory, dapat kita simpulkan bahwa teori sistem dunia ini menyoroti hubungan atau relasi antar negara yang didasarkan pada sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, menyambungkan kepada pertanyaan kedua, yakni apa saja ya Pak yang menjadi asumsi dasar dari World System Theory dalam hubungan internasional? Baik. Memang setelah kita mengenal sejarahnya, kenapa dia ada, lalu tidak lepas dari asumsi dasar. Kenapa asumsi dasar apa yang menjadi landasan pikir teori kita sebut WST ya, World System Theory, agar kita lebih mudah menyebutnya, dan familiar di luar sana ini disebut WST. Sebentar. Ya. Jadi WST ini dia landasan pemikirannya berawal dari tadi yang saya sebutkan, dari rumpun sosiologi, dan setelah itu dasar pemikirannya akan dibagi menjadi 3 di belakang. Nah, kenapa? Karena ini yang menjadi landasan kita untuk belajar ekonomi secara global sebagai sistem dunia. Jadi teman-teman perlu untuk informasi ya di awal bahwa kita akan terjebak dari banyak teori yang ada, tapi kita harus bisa memilah-milahnya, mengklaster mana teori yang memang berangkatnya dari isu per isu, ada juga berangkatnya dari latar belakang sejarah. Misalkan kalau dari tematik isu ya, yaitu ada isu ekonomi, ada politik, ada diplomasi, ada perang, konflik, keamanan internasional. Nah, untuk teori WST ini dia berangkatnya dari ekonomi. Dia melihat dari kacamata ekonomi. Memang nanti ada dampak militernya, itu iya. Tapi untuk pengantar di awal bahwa teori WST ini dia adalah alat ataupun awalnya dibentuk dari landasan ekonomi, dan lebih luasnya yaitu adalah ekonomi global yang menciptakan sistem dunia. Kita tidak bisa memahami keadaan suatu negara tanpa memahami bagaimana negara tersebut posisinya dalam sistem keseluruhan. Negara miskin bukan karena sejarah atau karakteristik internal, tetapi negara miskin karena posisi relatifnya terhadap negara lain dalam sistem kapitalisme global. Nah, untuk bahasa awamnya adalah dia selalu melihat kapitalisme ini adalah yang buruk. Gara-gara kapitalisme inilah ada negara yang tereksploitasi, ada negara yang tertindas. Tentu kita melihat
dalam kacamata ini bisa dibantah dengan teori yang lain bahwa kapitalisme ini akan mendorong kemajuan ekonomi, nanti akan berlanjut kepada sistem ekonomi terbuka, berlanjut kepada ekonomi global dan lain-lain. Tapi WST ini berangkatnya dari rumpun sosiologi dan faktor yang dilihat adalah ekonomi, dan nantinya akan beririsan dengan teori Marxisme karena memperjuangkan hak-hak proletar, memperjuangkan untuk WST ini adalah memperjuangkan dari negara-negara yang underdeveloped itu untuk menjawab kenapa. Nah, konsep kuncinya dalam teori WST ini dibagi menjadi 3. Ada core, ada semi-very, ada very-very. Nah, core yang disebut sebagai negara maju yang kaya di sini, very negara miskin yang bergantung, semi-very, very negara semi-industrialized. Nah, inilah Wallerstein melihat WST sebagai model yang mana model ini bisa digunakan untuk melihat, membaca dinamika dunia saat itu terjadi. Nah, untuk saat ini tetap bisa relevan, meski tidak seluruhnya, tapi cukup untuk membantu teman-teman melihat dinamika dunia yang ada. Misalkan beginilah, di sini digambarkan bahwa inilah pemetaannya. Core yang ditandai dengan warna biru, semi-very yang ditandai dengan warna ungu, very adalah di sini ditandai dengan warna merah, di mana yang saya sebutkan di awal bahwa very atau warna merah ini adalah negara-negara memang bergantung. Tanda petik di sini adalah bergantung secara ekonomi kepada negara-negara core di sini yang ditandai dengan negara biru. Tentu ini ada di bagian-bagian negara Western ataupun di selatan South Hemisphere, juga Australia, New Zealand termasuk bagian core yang punya kontrol terhadap geografis sekitarnya masing-masing. Misalkan Australia punya peran penting di Southern Hemisphere, belahan dunia bagian selatan, termasuk negara-negara kepulauan di Pasifik sana. Itu kita bisa melihat bahwa negara-negara core ini sampai sekarang juga masih kita bisa melihatnya ini adalah relevan karena negara-negara ini masih punya kontrol, tanpa kita pungkiri punya kontrol terhadap di negara-negara yang kita sebut tadi negara yang kata miskin, yang di sini kategorikan dalam very. Sementara itu, Putri. Baik. Setelah kita mengetahui asumsi dasar dari teori sistem dunia ini, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana pengaplikasian dari teori sistem dunia dalam isu-isu global. Jadi, bisakah Bapak beri contoh bagaimana analisa WST atau World System Theory ini terhadap salah satu kasus dalam hubungan internasional? Iya, penting juga kita mengetahui bagaimana kasus ini bisa diaplikasikan dalam melihat kacamata sebagai dari ini WST adalah sebagai pisaunya untuk menganalisa kita jangan sampai terjebak dengan isu-isu yang sangat kompleks sehingga kita salah memilah isunya. Tapi mungkin WST ini akan menjadi tidak bisa dipakai dalam setiap kasus. Tapi mungkin nanti akan teman-teman akan bertanya bagaimana mungkin, tentu karena teori itu sifatnya berkembang dan dia terus beradaptasi, teorinya beradaptasi sehingga muncul teori-teori pembandingnya, ataupun ada teori yang disebut neonya sebagai penyempurna teori sebelumnya. Ada juga memang teori itu tidak relevan. Tapi untuk konteks WST di dunia hubungan internasional, terutama untuk di
tulisan-tulisan akademik sudah mulai jarang dipakai karena ini lagi-lagi bukan, kalau boleh diklaim menurut saya pribadi, ini kurang banyak diaplikasikan pada dinamika internasional di tulisan-tulisan akademik. Lebih banyak menggunakan teori-teori core-nya IR, realisme, liberalism, neoliberalism, dan lain-lain. Tapi patut untuk teman-teman ketahui bahwa WST ini sangat cukup untuk di awal teman-teman melihat dunia. Nah, pengaplikasiannya saya sudah mencoba merangkum. Aplikasiannya adalah misalkan ya, kita mengambil dari kasusnya adalah kasusnya adalah misalkan kita melihat OPEC. Coba kita melihat ada juga organisasi KTT non-blok ataupun KTT OPEC lah, kita melihat OPEC ya, yang mungkin teman-teman sudah familiar bahwa ini adalah organisasi kumpulan para negara-negara penghasil minyak di dunia. Nah, tentu memang sudah ada organisasinya, tapi kita melihat ada negara-negara yang memang dieksploit. Misalkan kita melihat kasus Kuwait kemarin kayak gitu, kasus perang Irak dan Kuwait. Nah, untuk kasus itu, tapi kasusnya dominan tense pada isu militernya. Tapi saya akan kasih contoh di belakang yang memang pure yang sifatnya ekonomi nanti. Tapi OPEC ini cukup, sebelum saya masuk ke konflik Irak, perang Irak dan Kuwait, OPEC ini, saya ambil contoh OPEC, bahwa di negara-negara OPEC ini memang kita melihat ada juga Indonesia dulu pernah, ada di sana karena penghasil minyak. Ada juga beberapa negara-negara di Afrika, misalkan di sana yang menghasil minyak, tapi tetap kekuatan pengaruhnya US itu bisa mengontrol terhadap bantuan-bantuan yang dilakukan yang sifatnya bantuan bersyarat. Nah, negara-negara yang tadi saya sebut warna biru ini, dia adalah negara penghasil minyak, tapi dia mengeksploit. Salah satunya orang melihat bahwa di negara-negara di sini, Asia Selatan, di Indonesia juga, orang melihat bahwa tetap memang ada trading, tetap ada ekspor-impor perdagangan minyak, tapi yang lebih menguntungkan adalah negara-negara besar ini. Sedangkan negara yang lain itu hanya dieksploitasi hasil kekayaan buminya. Itu makanya pembagian ini dari sejak dulu sampai sekarang tidak banyak bergeser. Ada yang memang negara yang dieksploitasi, ada yang mengeksploitasi, terutama yang sangat rentan ini di daerah-daerah Afrika. Nah, makanya di Indonesia ini warnanya ungu, tapi di negara-negara Afrika, negara yang miskin terjebak ini memang banyak dieksploitasi hasil minyaknya, bahkan mereka secara bargaining position-nya mereka itu sangat lemah, dengan biasanya diberikan ancaman ataupun dikontrol sistem politiknya, karena negara-negara ini bergantung dengan minyak yang mereka terima, sistem perdagangan mereka. Misalkan juga yang itu contoh satu yang OPEC tadi, di negara Afrika. Ada juga contoh berikutnya, negara-negara Timur Tengah ini, mereka bergantung dengan negara-negara Barat dalam hal dulu teknologi, karena mereka punya teknologi, sehingga mereka harus mengikuti tanda petik kemauannya Western agar minyak mereka bisa dikelola
pada waktu itu awal-awal Arab Saudi di Timur Tengah dan negara-negara di sana nggak punya alat untuk bisa menggali hasil alamnya sendiri, sehingga masuklah Inggris yang awal masuk ke Timur Tengah dan dieksploitasi. Ya tetap terlihat dari kacamata teori ini bahwa kedatangan mereka itu dalam bentuk penjajahan, meski tidak terang-terangan, tapi merasa dirugikan bagi negara-negara si penerima. Itu Putri. Baik, setelah kita mengetahui aplikasi teori dari WST tadi, salah satunya yaitu OPEC dan KTT non-blok yang telah dipaparkan oleh Pak Takdir tadi, kami ingin mengetahui apa saja ya Pak keterbatasan dari World System Theory atau kritik terhadap teori tersebut dalam menganalisa isu-isu di ranah studi hubungan internasional. Baik, jadi kritiknya di sana, maaf saya tadi sebelum masuk ke kritik, mungkin ini adalah poin penting yang tidak saya tersampaikan tadi adalah ini dia, harga minyak mahal nih negara OPEC tadi itu, terus negara Barat itu beraliansi dengan negara Timur Tengah yang akhirnya menurunkan harga minyak. Nah itu dia kata kuncinya, harga minyak tetap dikontrol oleh negara-negara Barat ini. Makanya negara core tetap punya pengaruh, tapi dia tetap punya pengaruh, padahal dia bekerja sama dengan negara Timur Tengah, tapi harga minyaknya bisa dikontrol oleh negara-negara yang kuat ini. Nah ini dia ujung daripada studi kasus ya. Saya kembalikan tadi ke diskusi yang mengenai kritik terhadap teori ini, bahwa ada dua yang kritik yang saya coba untuk merangkum agar mungkin teman-teman bisa mengikutinya, bahwa spesialisasi pada produksi bahan mentah atau teknologi rendah dapat menghasilkan profit jangka pendek. Tapi ingat konsekuensinya, negara gagal mengembangkan industri dan teknologi canggih yang membuat profit yang lebih banyak di masa depan. Pada akhirnya, negara lebih baik mengembangkan industri high-tech dibanding jadi produsen bahan mentah. Nah, ini bagaimana memaknainya, bahwa di negara-negara besar itu mereka nggak mengelola bahan mentahnya sendiri, tapi mengambil bahan mentahnya di negara yang lain, sehingga dia merasa punya profit yang tinggi. Jadi dia membawa teknologi yang canggih, misalkan kalau masih relevan atau tidak adanya Freeport misalkan. Nah, itu kenapa Indonesia masih perlu Freeport, karena mereka lah yang punya teknologi tambang untuk digging hasil alam di Indonesia ini. Tanpa teknologi dari mereka tanpa ada teknologi dari mereka, hasil tambang ini tidak bisa dimanfaatkan. Tapi dalam teori ini dia kadang tidak relevan, karena di sini sebutkan produksi bahan mentah teknologi dapat menghasilkan profit jangka pendek. Kenapa nggak menghasilkan produksi sendiri? Karena dengan memproduksi sendiri hasilnya akan lebih menguntungkan. Nah, ini lebih sangat ekonomi hitung-hitungan banget. Jadi negara gagal mengembangkan industri dan teknologi canggih yang membuat profit lebih banyak di masa depan. Nah, kritik yang kedua adalah asimetris, yaitu negara kaya tidak begitu butuh bahan mentah dan dapat membelinya dari banyak sumber. Tapi negara miskin sangat bergantung pada perdagangan untuk mendapatkan teknologi, mesin, dan mengembangkan ekonomi mereka. Jadi negara miskin bergantung pada negara kaya. Mereka membutuhkan barang jadi atau manufaktur dan dipaksa membayar mahal. Dan di sisi lain mereka harus menjual bahan mentah dan produk pertanian secara murah. Nah, ini kritik terhadap teori ini adalah bahwa kesimpulannya mungkin agak kompleks ya, karena ini sangat teoritis banget, tapi untuk teman-teman untuk mudah memahaminya adalah bahwa teori ini pada intinya tidak bisa membaca banyak kasus. Itu makanya dia akan berkembang dengan teori-teori yang lain untuk membaca. Tapi
teori ini cukup untuk bisa membaca dinamika yang ada sebagai pengantar masuk untuk memahami isu ekonomi global. Itu Putri. Baik, terima kasih Pak. Jadi setelah pemaparan yang cukup komprehensif tadi, kita sampai pada pertanyaan terakhir seputar relevansi World System Theory di era 2.0. Jadi pertanyaannya yakni bagaimana perkembangan WST atau World System Theory pada zaman sekarang ini Pak? Bagaimana perkembangan teori tersebut? Iya, menarik memang bagaimana yang terjadi perkembangan teori ini, bahwa sebelum saya masuk ke sana, sistem ekonomi global memang melihat sistem ekonomi global ini tidak adil, kayak gitu. Kalau ditanya relevansinya, iya, sampai sekarang yang namanya bisnis tentu namanya trading, ada yang untung, ada yang rugi. Tapi dalam hukum normatifnya ingin melihat dua-duanya harus menguntungkan, win-win solution dong, kayak gitu. Tapi dalam realitanya, dalam di kehidupan nyata, untuk win-win solution itu sulit untuk dicapai, tapi bisa diminimalisir dampak-dampak kerugiannya. Kenapa WST melihat tidak adil? Karena kekuatan ekonomi negara inti dan perusahaan multinational company ya, MNC, begitu hebatnya sehingga pinggiran akan selalu tereksploitasi. Kita masih sepakat bahwa teori ini ya masih relevan, betul kan? Kita sadari bahwa memang ada negara yang tereksploitasi. Tapi apakah mereka merasa dieksploitasi? Merasa iya, tapi mereka untuk berbuat sesuatu tidak bisa karena mereka sudah terikat dengan ikatan-ikatan politik yang disepakati antar negara itu. Kalau kamu mau negara kamu aman, oke, minyaknya saya ambil, saya secure keamanan negara kamu. Nah, kayak gitu. Jadi memang mereka dari kacamata akademik memang dari satu sisi memang tereksploitasi, tapi dari kacamata yang lain melihat bahwa ini adalah bagian dari mutual simbiosisme, mutual saling menguntungkan. Selanjutnya, pemikiran bahwa pemerintah dan lembaga internasional dapat membuat sistem yang adil hanya ilusi, ya. Dibikin tadi WTO, dibikinlah OPEC kayak gitu. WTO ada nanti lembaga internasional, World Trade Organization di sana yang mendukung terhadap perdagangan bebas ya, free trade. Tapi dalam kenyataannya, dalam free trade itu ada negara yang dirugikan. Misalkan ada tarif and barrier, dengan adanya perdagangan bebas, maka tarif diturunkan sehingga barang dari luar bisa mudah, dari luar negeri bisa masuk ke dalam negeri dengan mudah. Tapi kita tidak bisa mengekspor, misalkan kita dengan negara-negara besar, Australia atau gitu, barang mereka masuk ke sini, tapi kita untuk mengekspor ke sana sangat sulit dengan banyak kriteria yang mereka buat. Sedangkan mereka bisa dengan mudahnya masuk ke negara kita, misalkan, ataupun dengan contoh-contoh di negara lain, karena negara lain juga mereka membuka pasarnya, tapi pasar domestik mereka tidak mampu bersaing untuk melakukan ekspor ke negara-negara maju di sana, bahkan kadang ada dalih karena tidak memenuhi standar internasional, sedangkan standar itu mereka yang buat, tidak bisa kompetitif, bahasanya kayak gitu. Jadi tata kelola pemerintahan global tidak dapat mengatasi masalah sosial global. Sistem harus diatur ulang atau digulingkan. Nah, ini adalah argumen-argumen yang ekstrim. Tapi dari diskusi yang tadi kita mulai, bahwa teori ini berkembang untuk melihat dinamika sebagai pintu masuk kita melihat tatanan dunia internasional. Setelah itu bagaimana ini bisa diaplikasikan dengan studi-studi kasus yang ada, iya. Setelah itu memang ada kritik pada teori ini karena tidak bisa menjawab semua kasus-kasus yang ada, tapi harus menggunakan teori yang lain. Setelah itu relevansinya, iya, sampai sekarang kejadian-kejadian itu tetap
masih ada dan kita bisa menjawab dengan menggunakan teori WST ini, terutama antara negara yang maju, negara miskin, yang dua kutub yang sangat kontras itu untuk hal ini bisa menjawab. Baik, sudah cukup ya Pak? Baik, sudah. Alhamdulillah baik. Kalau begitu tidak terasa kita telah sampai di penghujung agenda kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya, sebelum saya menutup sesi diskusi ini, izinkan saya dengan dibantu oleh panitia untuk mendokumentasikan kegiatan kita terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan saya di iRed, saya persilahkan untuk mengaktifkan kamera. Kepada Kak Tasya, Kak Hana Virus, dan Kak Agil, saya persilahkan untuk mengaktifkan kamera. Baik. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baik, kalau begitu, apakah sudah bisa di-screenshot? Baik. Saya mulai ya, Pak. Saya mulai hitung. 1, 2, 3. Apakah sudah, operator? Baik. Sepertinya ke-mute di sana. Oke, baik. Mohon maaf, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Takdir selaku pemateri iRed Teori 101 pada sore hari ini yang dengan luar biasa telah menyampaikan berbagai penjelasan tentang WST tadi. Semoga ilmu yang disampaikannya dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak khalayak publik. Amin. Saya ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman panitia yang turut membantu berjalannya agenda kita dari awal hingga akhir. Semoga kita semua masih dapat bertemu di lain kesempatan ke depannya. Saya, Putri Salsabila Syaukina, selaku MC pada sore hari ini memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dengan begitu, saya tutup iRed Teori 101 pada sore hari ini. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.